Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, na'azzani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang panduan syariat dalam hal zakat. Ada beberapa yang harus kita pahami terkait dengan perkara ini. Yang pertama adalah tentang syarat zakat itu sendiri. Syarat di dalam zakat ada yang berkaitan dengan orang yang mengeluarkan zakat atau muzakki, ada pula yang berkaitan dengan harta yang dikeluarkan zakatnya. Nah, yang pertama terkait dengan orang yang mengeluarkan zakat atau si muzakki, itu syaratnya setidaknya ada dua. Yang pertama, dia harus seorang muslim, dan yang kedua, dia adalah orang yang merdeka. Bagaimana misalkan ada anak kecil atau orang gila, ketika dia memenuhi dua syarat ini, maka dia juga wajib dikenai zakatnya. Oleh siapa? Oleh walinya. Ini pendapat terkuat dari kalangan ulama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hartanya. Nah, dalam hal ini ada setidaknya 5 syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta itu adalah dimiliki secara sempurna. Kemudian yang kedua, harta tersebut adalah harta yang berkembang. Dan yang ketiga, harta tersebut telah mencapai nisabnya. Kemudian harta itu juga telah sampai haulnya. Dan yang kelima, harta tersebut adalah kelebihan daripada kebutuhan pokok yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban si pemiliknya. Itu adalah syarat terkait dengan harta itu sendiri. Nah, para ulama menyepakati beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Setidaknya ada 3 macam. Yang pertama adalah asman, yakni emas, perak, dan mata uang. Kemudian yang kedua adalah tentang hewan ternak. Hewan ternak di sini disebutkan unta, sapi, dan kambing. Dan yang ketiga adalah pertanian, termasuk dalamnya buah-buahan, gandum, kurma, dan anggur. Yang akan kita bahas mungkin sebagiannya, tidak seluruhnya. Dan yang paling pokok adalah tentang asman ini, ya, zakat asman, yakni emas, perak, dan mata uang. Nah, yang dimaksud dengan asman itu tadi sudah kami sebutkan, yaitu apa? Emas, perak, dan mata uang, yang dia berfungsi sebagai tolak ukur kekayaan manusia. Adapun dalilnya adalah Al-Quran surat At-Taubah yang berbunyi, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bagaimana gambaran siksaan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat disebutkan di hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa dhahruhu ulama barudat u'idat ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat lempengan dari api neraka akan disepuhkan untuknya, lalu dipanaskan dalam api neraka jahanam. Kemudian dahi, rusuk, dan punggungnya disetrika dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan lagi kepada badannya. Pada hari itu ukurannya sama dengan 50.000 tahun satu harinya. Kemudian dia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka. Nah, ini adalah ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya sementara dia punya kemampuan.
Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang pertama yang akan kita bahas terkait nisab zakat emas. Nah, nisab zakat emas ini adalah 20 mithqal, disebutkan di dalam hadis 20 mithqal atau 20 dinar. Nah, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram emas murni atau emas 24 karat. Jika emas itu telah mencapai nisab ini, maka dia wajib zakat. Tetapi jika kurang tidak wajib zakat, tetapi boleh untuk sedekah, hukumnya sunnah. Bagaimana kadar zakat emas? Besaran zakat emas itu adalah 2,5% atau 1/40. Contoh, emas yang kita simpan mencapai 85 gram, maka besaran zakatnya 85/40 sama dengan 2,125 gram. Nah, jika timbangan emas adalah 100 gram, besaran zakat 100/40 berarti 2,5 gram. Lantas bagaimana nisab zakat perak? Nah, nisab zakat perak 200 dirham atau 5 uqiyah. 1 dirham itu setara 2,975 gram perak. Sehingga nisab zakat perak adalah 595 gram perak murni. Jika perak telah mencapai nisab ini, maka dia wajib zakat. Nah, jika tidak, berarti belum wajib zakat, boleh sedekah, hukumnya sunnah. Kadar zakat perak itu 2,5% atau 1/40 juga besarannya. Contohnya 200 dirham misalkan, maka zakatnya 200/40 sama dengan 5 dirham. Jika timbangan perak 595 gram, maka zakatnya adalah 595/40 sama dengan 14,875 gram perak. Ini zakat emas dan perak. Kemudian bagaimana dengan perhitungan zakat mata uang? Nah, ini pembahasannya akan kita coba kaji lebih dalam lagi. Jadi mata uang itu wajib juga dizakati. Kenapa? Karena dia berfungsi sebagai alat tukar, sebagaimana emas dan perak tadi. Karena pada masa kekhilafahan dahulu, uang itu adalah terdiri dari emas dan perak, dikenal dengan istilah dinar dan dirham. Nah, memang pada kondisi saat ini kita tidak lagi menggunakan jenis mata uang itu, tetapi menggunakan uang dalam bentuk kertas ya, atau logam. Mata uang walaupun dia sudah berubah seperti hari ini, dia tetap wajib dikeluarkan zakatnya karena fungsinya masih sama sebagai alat tukar. Ada sebuah kaidah yang berbunyi al-baddu lahu hukmul mubdal. Jadi pengganti memiliki hukum sebagaimana yang digantikan. Mata uang yang satu dengan yang lainnya itu sama, dia sebagai alat tukar, saling berkaitan. Walaupun mungkin di dunia ini ada banyak jenis mata uang, maka dia bisa digabungkan dan dikonversi. Nah, yang menjadi patokan nisabnya itu apa? Yang menjadi patokan nisab zakat untuk mata uang itu adalah nisab emas dan nisab perak. Nah, jika misalkan telah mencapai salah satu dari dua nisab tadi, dikeluarkanlah zakatnya. Jika kurang dari itu, maka tidak ada zakatnya. Nah, sebagai simulasi contoh, misalkan kita memiliki simpanan uang yang telah mencapai haul, artinya sudah bertahan selama 1 tahun, 10 juta rupiah. Harga emas saat masuk haul misalkan 500.000 rupiah per gram. Nah, kemudian nisab emas tadi 85 gram itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berarti 85 gram kali 500.000 itu jumlah total uangnya adalah 42.500.000 rupiah. Nah, kalau kita punya uang sebanyak ini, maka dikeluarkanlah zakatnya. Atau kita menggunakan nisab perak. Harga perak saat masuk haul misalkan 5.000 per gram. 5.000 per gram.
maka nisabnya perak 595 gram dikali 5.000 per gram berarti 2.975.000. Nah, kalau kita punya uang sebesar ini, ya anggaplah kita punya uang 3 juta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang menjadi nisab adalah nisab perak. Jadi simpanan di atas dari 3 juta itu dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Nah, 1/40 atau 2,5%. Berarti 1/40 dikali 10 juta simpanan kita 250.000. Itulah total zakat yang wajib kita keluarkan. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Sama halnya dengan zakat emas dan perak, zakat penghasilan ini harus memenuhi syarat juga tadi ya. Di antara syarat yang menjadi penting untuk kita ketahui, dia harus mencapai nisab dan mencapai haulnya 1 tahun. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi. Akan tetapi perlu dipahami bahwa ada 2 kondisi terkait mata uang ini. Di mana cara mendapatkan uang itu ada yang melalui perniagaan, perdagangan, ada yang melalui gaji. Nah, kita ingin bahas yang melalui gaji, misalkan karyawan. Ada 2 fakta ya di lapangan. Pertama, ada pekerja yang menghabiskan seluruh gajinya setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan harian dia. Tidak ada sedikit pun harta yang bisa dia simpan, walaupun misalnya gajinya cukup besar. Maka pekerja semacam ini dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat penghasilan, walaupun dia punya penghasilan. Yang kedua, ada pekerja yang mampu menyisihkan harta simpanan setiap bulannya. Nah, kadang harta tersebut bertambah, kadang hartanya berkurang. Nah, pekerja semacam ini wajib dikenai zakat jika simpanannya telah mencapai nisab dan haul. Adapun sebagian orang yang mengatakan, ada yang mengatakan zakat penghasilan itu sebagaimana zakat tanaman misalkan, dikeluarkan setiap kali gajian atau setiap bulan, maka ini tidak ada ketentuannya atau pendapat ini kurang tepat. Sekarang coba kita simulasikan bagaimana zakat penghasilan. Nah, misalkan kita punya penghasilan pada tahun ini ya, hitungannya itu dengan bulan Hijriah ya, atau tahun Hijriah, bukan dengan tahun Masehi. Misalkan di bulan Muharram kita punya income 500.000 yang bisa kita simpan. Lalu bulan Safar ada 1 juta, bulan Rabiul Awal 500.000, kemudian Rabiul Tsani 1 juta. Nah, ini sudah mencapai 3 juta rupiah, sudah mencakup nisab perak yang wajib kita keluarkan zakatnya. Berarti perhitungan haulnya Rabiul Tsani tahun depan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Ya 2,5% atau 1/40 dari total uang yang tersimpan tadi. Seperti itu. Semoga panduan dalam zakat ini bisa kita pahami.